pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar materi hari ini bisa tersampaikan dengan baik dan lancar dan kalian bisa memahami materi hari ini dengan baik ya. Coba salah satu siswa memimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, doa selesai. Terima kasih. Terima kasih ya. Setelah itu Bu Birni mau mengabsen dulu ya. Ini semua sudah hadir? Sudah. Hadir ya. Saya cek satu persatu dulu ya. Najwa Muazzaroh ada? Ya ada. Sarah siap ya. Sebelum kita masuki materi hari ini, coba siapa yang masih mengingat materi yang kemarin Ibu Binti sampaikan? Kemarin Ibu Binti sudah menyampaikan materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Tuas atau pengungkit? Ya, tuas atau pengungkit kemarin kan salah satu jenis pesawat sederhana. Ada yang masih ingat apa itu pesawat sederhana? Alat yang digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Alat yang digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Bagus ya. Nah, ada yang masih ingat macam-macam pesawat sederhana? Ya, ada berapa? Ada 4 ya. Pengungkit, bidang miring, katrol, roda bermotor. Ya, bagus. Nah, ya. Kemudian kemarin kan belajar pengungkit ya. Nah, ada yang masih ingat pengungkit itu jenisnya ada berapa? Nah, ya, ada 3. Bisa disebutkan? Pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga. Ada yang tahu? Bisa menyebutkan ini ciri itu. Pengungkit yang pertama itu titik kumpul berada di tengah di antara kuasa dan beban. Kalau yang pengungkit jenis kedua itu apanya yang di tengah? Beban. Pada pertemuan hari ini nanti akan mempelajari mengenai pesawat sederhana bidang miring ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, saya harapkan nanti kalian melalui percobaan pengaruh bidang miring, tinggi bidang miring terhadap keuntungan mekanis, peserta didik mampu menganalisis pengaruh tinggi bidang miring terhadap keuntungan mekanis dengan benar. Untuk tujuan yang kedua, melalui diskusi keuntungan mekanis bidang miring. Kemudian untuk tahapan pembelajaran hari ini ya. Pada pembelajaran hari ini, Ibu menggunakan pembelajaran dengan model problem based learning, pengaruh tinggi terhadap ketinggian benda pada bidang miring. Kemudian, ini yang tidak kalah penting ya, untuk penilaian. Nanti selama pembelajaran ini, nanti Bu Binti akan menilai ya, apa yang akan dinilai ya. Nilai yang saya ambil nanti ada memiliki video ya. Coba kalian amati video ini ya. Siapa yang bisa menceritakan aktivitas apa yang ada pada video tadi? Pada tayangan video di atas ada beberapa mobil atau motor atau sepeda yang mengendarai dengan jalan yang berbelok-belok. Kira-kira dari tayangan tadi siapa yang pernah melakukan perjalanan semacam itu? Ya pernah, Mbak Kalimantus. Coba ceritakan coba. Yang keras? Oh, pas waktu pergi ke Batu Malang ya. Ya, seperti
kalian pernah sering pergi ke Batu Malang ya? Nah, kalian amati jalan di situ. Bagaimana jalannya? Berkelok-kelok ya, hampir mirip dengan tayangan yang ada di video tadi kan? Nah, di situ. Nah, sekarang setelah kalian mengamati video tadi, coba kira-kira kan di benak kalian kan pasti ada muncul ya pertanyaan. Coba pertanyaan-pertanyaan terkait video tadi, coba buat kalian buat pertanyaan terkait video tadi. Siapa yang bisa buat pertanyaan coba? Oh iya, yang ini sudah ya. Yang Mengapa jalan menuju puncak dibuat berkelok-kelok? Oke, mengapa jalan menuju puncak dibuat berkelok-kelok ya? Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaannya tadi? Agar apa? Agar gaya yang diberikan kecil. Sehingga apa efeknya? Mudah, kita mudah mengayuh sepeda ya. Silakan kalian nanti membentuk 3 kelompok. Nah, kelompok ini ya. Nanti kalian masing-masing kelompok lakukan percobaan menganalisis pengaruh bidang miring ya, tinggi bidang miring terhadap keuntungan mekanis. Nanti saya bagikan LKPD-nya dulu ya. Langkah-langkah percobaannya nanti ada di LKPD ini. Coba kalian cermati LKPD yang ini dibagikan ya, terutama yang percobaan aktivitas 1 percobaan itu ya, dibuka semua, cermati. Kemudian saya jelaskan dulu, ini yang pertama kalian lakukan, nanti kalian ambil balok, kemudian ukur balok ini, berat balok ini dengan menggunakan neraca gas. Pengukuran berat beban secara langsung hasilnya lebih berat daripada pengukuran berat beban dengan bidang miring. Nomor 2, berilah kesimpulan dari 2 cara tersebut. Cari manakah yang lebih memudahkan kerja. Percobaan yang ke-1, tingginya itu 25 cm, dihasilkan gaya atau Newton, gaya 1,0 Newton atau 1 Newton. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk percobaan tadi? Semakin tinggi bidang miring, daya kuasa semakin besar, sehingga keuntungan mekanisnya semakin kecil. Sebaliknya, semakin rendah bidang miring, keuntungan mekanisnya semakin besar. Jadi ya dari percobaan tadi kita bisa memperoleh ya bahwa semakin tinggi bidang miring, gaya yang kita peroleh juga akan semakin besar ya, keuntungan mekanisnya gimana? Semakin kecil. Dari percobaan itu, apa itu yang namanya bidang miring? Bidang miring itu merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu untuk mempermudah usaha dalam menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian tertentu. Untuk contoh bidang miring, ini ada beberapa ya. Ya, apa ini? Tangga. Ya, tangga ya. Ini ada tangga, ini merupakan salah satu contoh dari bidang miring. Kemudian ada apa ini? Slope. Seringnya kalian mengamati ini ya, kalian bisa mencari sendiri. Kemudian fungsi dari bidang miring tadi itu untuk membantu memindahkan benda yang terlalu berat. Misalkan tadi
orang yang mengangkat benda yang berat dinaikkan ke atas truk ya, jadi memudahkan kita ya. Terus keuntungan apa yang diperoleh dari penggunaan bidang miring? Nah, gaya yang dibutuhkan itu lebih kecil, gaya yang dibutuhkan kecil. Kemudian untuk kelemahannya, ada keuntungannya, ada kelemahannya. Kelemahan kita menggunakan bidang miring, jarak yang ditempuh lebih jauh. Jadi pada tayangan video tadi kan ketika kita melewati jalan di pegunungan kan dibuat berkelok ya. Nah, di situ kita diuntungkan dengan gaya yang kita keluarkan lebih kecil. Tapi di sisi lain jarak yang kita tempuh akan lebih jauh. Ya, makanya perlu berputar-putar dulu ya, dibuat berkelok-kelok. Semakin landai bidang miring tersebut, maka gaya yang dikerjakan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, jadi ketinggiannya semakin besar, maka gaya yang dikerjakan akan semakin besar. Kemudian, untuk persamaan bidang miring, itu persamaannya F dikalikan S sama dengan W kalikan H. Nah, kalau misalkan mencari gayanya, tinggal dipindah ruas saja ya, W kali H per S. Untuk keuntungan mekanis bidang miring, keuntungan apa yang kita peroleh jika kita menggunakan bidang miring? Persamaannya, keuntungan mekanis itu dilambangkan dengan KM. Bisa dicari melalui panjang lintasan dibagi ketinggian benda atau berat beban dibagi dengan gaya yang kita berikan. Nah, ini contoh soal. Ada contoh soal ya. Sebuah bidang miring tingginya 1 meter dan panjangnya 5 meter. Bila berat benda yang akan dipindahkan 1880 Newton, hitunglah gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut. Tentukan keuntungan mekanis. S sama dengan W kali H, memasukkan persamaannya, angkanya, nanti hasilnya 376 Newton untuk gayanya, kemudian keuntungan mekanisnya, panjang lintasan dibagi ketinggiannya, hasilnya 5. Untuk soal evaluasi ada di belakang LKPD kalian. Kerjakan, karena waktunya terbatas ya, kerjakan nomor 1 atau 2 soal saja. Yang mau maju ke depan? Siapa? Ini cepet-cepetan. Oh, kalian terus saja. Jadi bacakan soalnya yang nomor 1 ya. Perhatikan gambar berikut. Di situ diperhatikan ya gambarnya. Gambar barang. Yang lain ada jawaban yang lain? Oke. Selanjutnya Ibu akan menilai tadi kelompok kalian tadi yang maju ya. Dari ketiga kelompok tadi mana yang presentasinya bagus. Nanti akan Ibu kasih reward ya. Yang paling bagus di antara yang bagus itu adalah kelompok 2. Ya, coklat ya. Nah, untuk kelompok 2 saya kasih coklat ya. Terima kasih. Untuk materi hari ini cukup sekian ya. Semoga ilmu hari ini yang kita pelajari itu bermanfaat ya bagi kalian. Nanti pada pertemuan berikutnya nanti kita akan pelajari mengenai apa? Katron. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.